Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi Abah. Kita akan sambung materi kita tentang sales letter bagian 2-nya, yaitu bagian introduction atau perkenalan. Ya, di bagian introduction ini penting karena ini tuh kalau menjemukan udah deh orang udah nggak mau deh ya, orang udah nggak mau nyimak. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini ya. Ini tuh Abah sering ibaratkan ya, introduction ini adalah sebuah ruang tamu dari sebuah rumah. Jadi kalau misalnya Anda nih datang ke sebuah rumah, pintu gerbangnya bagus, pintu gerbang headline itu, headline yang kemarin ya. Headline pintu gerbangnya bagus ya. Terus Anda masuk ke dalam rumah itu, ayo silakan masuk begitu. Anda lihat, wah pintunya mewah nih, kayaknya keren nih. Begitu masuk ke dalam, ruang tamunya sempit, kotor, bau, gelap, berantakan. Coba gimana? Kira-kira ilfil nggak? Ya ilfil pasti. Ya makanya bagian introduction ini adalah ruang tamu. Bagaimana Anda harus membuat audiens Anda betah. Oke? Ya, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan teknik yang namanya storytelling, alias kita bercerita. Kenapa harus bercerita? Iya, karena cerita adalah teknik hipnotis, hypnowriting yang paling efektif di dunia, yang tidak terkalahkan dengan teknik yang lain. Wah, masa iya sih? Yes, seperti itu dahsyatnya namanya storytelling. Makanya kitab suci agama apapun isinya sebagian besar kitab suci itu dalamnya apa sih? Cerita. Ya, kalau saya karena saya muslim ya di Al-Qur'an itu berapa persen? Mungkin 80% lebih sih 80%. Saya yakin 90% itu isinya cerita. Cerita. Allah menggambarkan ya kan dalam Al-Qur'an itu dengan bercerita. Ya, Allah memerintahkan kepada kita tuh dengan cerita. Ya kan ada yang instruksi langsung, direct instruction ada, tapi sebagian besarnya adalah cerita, ya kan? Nah, inilah pentingnya kita harus membangun cerita untuk kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, bisa lebih begini hati ke hati dengan audiens kita atau dengan avatar kita, yaitu dengan storytelling ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai begini, introduction tuh jangan sampai Anda mengaku sebagai penjual, ya, sebagai pedagang yang mau jualan. Kalau Anda mengaku penjual ini, waduh, ini akan terjadi mengerikan ini ya. Misalnya, avatar Anda mendeteksi Anda sebagai pedagang yang akan menawarkan produk, sudah. Ya, sudah, ini mah bubar jalan ini mah ya. Saya usaha ini nih, ayo teman-teman untuk join gratis, ada bimbingan mentoring seumur hidup, bisa diwariskan. Baru awal kenalannya udah gitu, udah itu mah bener. Anda datang apa Anda ilfil? Jawab pertanyaan saya. Ya, Anda jawab sendiri. Ada orang chatting Anda ujuk-ujuk, terus dia nggak apa kenalannya dengan cara seperti itu. Kenalannya dengan cara langsung mengaku dia sebagai penjual ini, ya kan? Anda bisa gabung jadi reseller, nanti dibimbing, biaya cuma sekali seumur hidup dan terus gratis dan bisa diwariskan. Ini apaan sih gitu? Ilfil. Serius. Depannya di headline udah bagus, begitu perkenalan kayak gitu Anda ditinggal. Ini tuh ruang tamu yang jelek gitu ya. Ya, ditinggal itu langsung gitu ya. Apa yang harus dilakukan adalah memperkenalkan diri sebagai seorang ahli di bidang yang berhubungan dengan produk Anda, di bidangnya, bukan ahli di produknya, ahli di bidangnya. Bidang tuh apa sih? Bidang kesehatan itu bidang namanya, kecantikan itu bidang namanya ya. Dalam bidang apa lagi? Dalam bidang elektronik, dalam bidang perpajakan akuntansi, dalam bidang fashion, dalam bidang kuliner itu namanya bidang. Oke, paham ya bidang ya? Oke. Nah, jadi Anda memperkenalkan diri sebagai ahli di bidang Anda. Oke. Aduh, Abah kan saya belum ahli, masa saya ngaku-ngaku ahli? Ya udah makanya belajar. Ya, itulah pentingnya jadi pengusaha, harus upgrade. Masa Anda sekarang belum ahli mau jadi pengusaha, nggak mau jadi ahli, harus jadi ahlinya. Ya, ahli di bidangnya, bukan di teknisnya. Ya, lanjut ya, Abah lanjut ya. Nih, kalau Anda, nah ini gambarnya lucu. Kalau Anda memperkenalkan diri sebagai pedagang, maka responnya begini nih, wah gue mau diprospek jadi pembelinya nih, kabur dia. Baru awal-awal udah kabur dia ya. Kenapa? Karena bawah sadar seorang otomatis akan langsung menolak. Kalau dia sadar dia menjadi target jualan Anda, langsung nolak dia. Wah gue mau dijualin. Bahkan kalau bisa diblok nomornya ya. Tapi mereka akan sangat senang jika mereka diberikan saran, diberikan apa lagi, diberikan komunitas atau ditampung curhatannya, keluh kesahnya, pain fears-nya. Terus Anda juga bisa kasih dia diberikan wadah kayak misalnya mentoring di WhatsApp atau kuliah online, mentoring online di Zoom meeting atau apapun itu bentuknya, ya kan mereka akan sangat senang. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang akan mereka percayai. Nah, ketika trust-nya ini terbangun, apapun yang Anda jual udah itu mah jadilah, gitu ya. Sekali lagi, di sini sales letter ini adalah kita akan menjual bait, bukan jualan produk. Salah kalau jualan produk, ya. Pasti langsung salah, langsung saya kasih nilai D atau bahkan E ya. Langsung otomatis harus mengulang ya.
Lanjut ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh kesan yang ingin dibangun ya. Contohnya saya Dr. Angga Prastia, dokter yang selama 5 tahun terakhir fokus membantu teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Jadi image yang ditanamkan untuk produk langsing, padahal produknya nanti di belakangnya pelangsing, tapi di depan adalah apa sih? Saya adalah dokter yang fokus membantu teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Perhatikan ini, ya kan? Bukan saya adalah dokter yang memiliki produk kapsul slimming herbal. Wah, nggak kayak gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di DR Angga Prastia Twitter saya, itu udah isinya itu apa? Isinya itu bener-bener yang sharing-sharing aja gitu ya. Gak ada jualan sama sekali, blast nggak ada jualan ya. Oke, yang kedua nih masih ya kurang lebih lah ya. Coach Abah ini mah. Sebagai ceritanya sebagai guru fitness, tapi ya enggak sih ya, saya mah biasa aja, bukan fitness bodybuilder, enggak. Halo, saya Coach Abah, saya adalah seorang pecinta fitness yang sudah mendalami dunia kebugaran selama lebih dari 15 tahun. Dan selama 15 tahun ini, alhamdulillah saya telah membantu ratusan atlet. Bahkan beberapa di antara mereka menjuari kontes bodybuilding dan menjadi model produk fitness gitu. Jadi, ini yang ingin diperkenalkan sosoknya. Adalah sosok apa yang ingin diperkenalkan? Adalah sosok kita sebagai pebisnis. Oke? Nah, Abah akan coba kasih lagi contoh realnya, kasusnya ya. Ini kan kesan yang ditimbulkan. Yang Abah ingin adalah kalimatnya. Abah pengen tunjukin kalimatnya ya. Nah, kalimat ini seperti apa? Ini ada di Telegram. Jadi Telegram ini adalah Telegram tempatnya Markom di tempat Abah. Abah kan sedang diamanahkan untuk mengelola sebuah rumah bersalin ya, rumah bersalin gratis atau RBC. Anda cari aja di YouTube rumah bersalin cuma-cuma, itu ada channelnya, bagus-bagus videonya. Nah, itu adalah Markom tim Abah yang mengerjakan ya. Jadi di sini ada grup yang tanpa bidan alias cuman bener-bener Markomnya doang isinya. Ada grup yang sama bidan-bidan beda lagi gitu ya. Nah, lanjut di sini. Jadi setelah kita bikin headline, nih kata-katanya nih kita bikin judul ceritanya air mata pun mengalir gitu ya. Contohnya begini, ini Abah dapat template ya dari salah satu guru NLP juga ya, guru NLP yang lain ya, dia punya template. Nah, Abah coba mengadaptasi template-nya. Ini contoh aja ya template ini ya. Tahun 2012 selesai sholat tarawih. Oke, tahunnya harus tahun masa lalu. Minimal banget 1 tahun yang lalu. Tahun 2019 lalu, harus kayak gitu. Tahun 2018 lalu. Nah, Anda cerita setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ada kejadian apa, ya? Oke, boleh cerita diri sendiri, boleh cerita orang lain. It's okay. Yang jelas tahunnya harus tahun mundur. Itu rumus pertama. Tahun mundur, terus kejadiannya kapan? Nah, di sini digambarkan dengan jelas selesai sholat tarawih. Boleh selesai sholat tarawih. Boleh waktu itu di pagi hari, ya kan? Boleh waktu itu sore hari yang mendung, terserah ya. Contoh lagi misalnya ya, setahun yang lalu 2019 misalnya. Tahun 2019 lalu, waktu itu di sore hari. Ya kan? Kejadiannya di mana? Di pinggir sebuah trotoar jalan. Nah, kalau di sini di Masjid Atin Taman Mini Jakarta Timur. Pokoknya terserah Anda mau tempatnya di mana terserah, tapi yang jelas ada tempat. Oke, ada tempat yang Anda gambarkan ya. Itu 3 pattern utama dari storytelling sebagai kalimat pembuka. Ya, 3 pattern utama, yaitu ada tahunnya, harus tahun lampau, dan ada waktu spesifik di hari tersebut, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, boleh sore, terserah. Yang jelas digambarkan, ya bisa aja digambarkan dengan malam hari yang penuh bintang, boleh, atau selesai sholat isya, selesai sholat tarawih, boleh, atau tengah malam saya terbangun, boleh, ya, atau di sepertiga malam saya mendengar suara burung, atau kokok ayam ya, terus pokoknya ada gambarkan kerangka waktu di dalam 1 hari ya. 1 hari itu panjang ya, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ada habis isya, habis tarawih, ada tengah malam, ada sepertiga malam, ada pasca subuh, terserah ya. Yang terakhir adalah tempat. Oke, tempat Anda tunjukkan. Tempatnya boleh spesifik atau boleh abstrak, kayak tadi abstrak di pinggir sebuah trotoar di Kota Bogor misalnya, itu boleh juga, terserah. Oke, lanjut. Di sini adalah ekspresi dari perasaan Anda. Saya sudah tidak kuat lagi dengan semua beban yang selama berbulan-bulan saya bawa, sehingga tanpa sadar air mata pun menetes di kedua pipi saya. Asik. Aduh. Ini tuh ngeri banget teman-teman ya. Pokoknya Anda ikutin aja patternnya. Nanti tetap ada dokumennya Abah kirim. Tetap ya ada template ya. Bukan hanya sedih, tertekan, dan stres berat, saya sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk beli panduan, ikut pelatihan dan beli berbagai macam tools dan sebagaimana, namun belum juga menghasilkan spesial pun dari bisnis. Ini adalah strugglingnya. Maksudnya kenapa Anda emosi itu terjadi? Ya, di sini kan emosinya sedih, air mata menetes mengalir. Nah, kenapa?
Ya kan karena udah banyak beli ini tapi nggak ada hasil, ini kan gitu. Tapi diekspresikan dalam bentuk cerita. Terus setelah beberapa kali berganti bisnis, alhamdulillah saya mengambil keputusan untuk mundur dari posisi saya sebagai komisaris. Wah, ditambah lagi konfliknya ya, konfliknya makin seru di sini ya. Yang saya dirikan sendiri. Semua terjadi karena ketatnya persaingan. Widih ya. Banyak utang tanggungan, wah diperdalam lagi. Semuanya menjadi beban mental saja. Oke, jika Anda pernah atau saat ini sedang tersesat, nah ini adalah membangun empati, bridging empati ya. Jika Anda pernah bla bla bla, maka Anda juga bisa merasakan. Nah gitu, itu template-nya ya. Langsung ini real case ya, Abah langsung sampaikan di real case ya. Karena apa yang saat itu saya rasakan, saya jadi mensyukuri keberadaan di sini dulu. Oke, itu oke. Ini kalimat tambahan-tambahan aja. Yang jelas itu tadi konflik. Ya, nah di sini adalah reveal, adalah titik terang. Di sini bagian titik terangnya. Bukan hanya mengakhiri semua beban emosional dan tekanan mental saya dalam mengelola bisnis online, namun juga memberikan pemasukan yang lebih dari cukup membiayai keluarga, ya kan? Dan syukurnya lagi bisa menabung, bisa umroh beberapa kali saya bersama keluarga lagi umrohnya, ya bisa memiliki tempat tinggal yang jauh lebih dari layak. Oke. Saya menemukan bahwa ternyata saya tersesat karena saya tidak memiliki guru atau mentor dalam menjalankan bisnis. Saya jadi teringat nasihat salah satu imam besar. Nah, ini adalah bagian sama, masih bagian dari reveal. Ya, saya menemukan bahwa menemukan titik terang. Ya, ini titik terang. Perubahan-perubahan hidup apa dan titik terangnya gimana. Ya, ini Abah gambarkan dalam bentuk yang untuk mentarget pasar muslim ya. Target pasar muslim, jadi Abah harus keluarkan ini. Man laisalahu syaifa syaihu syaitan. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa dampingi seorang guru, maka sungguhnya ia sedang berguru kepada syaitan. Jadi intinya Abah mau ngasih tahu, kan Abah ceritanya kan gini. Anda, guys, lo tahu nggak? Lo tuh harus punya guru, lo harus punya mentor. Kenapa? Kalau lo nggak punya mentor tuh kayak lo berguru kepada setan. Kita nggak ngomong begitu. Cara nyampein itu adalah dengan bercerita. Saya menemukan bahwa ternyata saya tersesat. Jadi saya sih tersesat dulu. Kenapa? Karena saya nggak punya mentor. Gitu loh ya. Hari ini saya sangat bersyukur. Nah, ini sudah resolution. Jadi udah titik cerah itu sudah lewat, masa-masa kelamnya sudah lewat, dan sekarang sudah masa-masa before after tuh. Kalau happily ever after, kalau di kisah-kisah dongeng tuh kisah bahagianya lah ya. Hari ini saya sangat bersyukur karena saya telah milih jalan menuntut ilmu yang benar. Tak terasa, sudah 6 tahun saya menjadi murid dari seorang mentor yang merupakan pebisnis yang cukup disegani di kota saya. Sekarang setiap hari saya berdoa bahwa semoga semakin banyak orang yang merasakan manfaat hadirnya perusahaan XYZ, perusahaan saya gitu ya, contohnya ya. Yang saya dirikan dulu dalam kondisi hancur-hancuran loh beberapa tahun lalu ya. Menjadi sarana akan betapa ya akan menjadi pemberi rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di bagian terakhir ini adalah Anda berterima kasih kepada Allah. Ya, selalu hubungkan bahwa semua proses ini titik cerah before happily ever after. Itu kalau di kalimat dongeng di film-film dongeng Disney ya. Happily ever after tuh bukan karena jagoannya menang, enggak, ini karena bantuan Allah. Harus selalu libatkan Allah dalam proses kemenangan, dalam proses titik cerah itu ya. Nah, bawahnya apa? Ini kan copywriting. Nah, ini sebetulnya udah masuk bab 3 nanti sih ya. Nggak apa-apa, tapi ini bocoran dikit. Cerita di atas itu hanyalah contoh tentang hanya contoh. Oh my god, gitu kan, ternyata hanya contoh. Udah gue baca serius dan udah larut dalam ceritanya, ternyata hanya contoh. Oke, Abah langsung. Nah, Abah mengirim cerita ini ke tim Markom, dan tim Markom Abah memang Abah tugaskan untuk membangun storytelling ya. Ini dalam hal ini kita ingin mengundang kajian. Nah, kajiannya dan donasi ya. Bukan kajian, sorry. Ini kita untuk ajakan donasi, infak, sedekah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Ajakan donasi, terserah bentuknya, zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf. Nah, tapi di depan dengan teknik yang sama. Yuk, pertolongan Allah itu nyata. Tahun 2014 di hari 11 bulan Oktober. Widih. Nah, ini harinya sudah ada, tapi masih ada yang kurang nih. Ya, pagi, siang, sore, apa malamnya belum ada. Ya, oke ya. Tempatnya udah ada nih. Saya bertemu dengan seorang ibu sedang berjalan di kota Bandung. Oke. Oh, tempatnya belum spesifik. Harusnya ketemunya di mana ya? Cililin. Oke. Ya, oke lah. Dengan langkah yang agak lambat karena sedang hamil tua. Ini saya udah mulai merinding nih baca ini. Kalau ini cerita real ya, ini cerita real. Ia berangkat dari Cililin berjalan 40 km dari kota Bandung. Menurutnya, ia memaksakan berangkat. Aduh, kok jadi agak bergetar hati saya nih. Menurutnya ia memaksakan berangkat untuk mencari suaminya yang sedang pergi bekerja ke kota ini. Siang itu, entah sudah berapa jauh ia berjalan saat berbincang dengan ibu itu, ia sedang merasakan perutnya yang tegang. Waduh, kasihan bener ya. Saya ngajar di Akpit,
saya tahu banget proses persalinan normal seperti apa. Abah tuh tahu persis gitu, anatomi, fisiologi, kehamilan, persalinan Abah tahu banget karena saya memang dosen di kebidanan gitu ya. Lalu saya memutuskan untuk membawanya beristirahat. Oh, oke. Jadi si tokoh utama ini bertemu dengan ibu, lalu dia membawanya beristirahat di musola kantor di sekitar daerah Pasir Kaliki, Bandung. Harusnya dijelasin Bandung ya. Tapi rasa sakit, nanti biasanya Abah udah kayak gini, Abah memang koreksi lagi sih kalimatnya ya. Tapi rasa sakit ibu itu semakin bertambah. Akhirnya saya minta bantuan ke petugas front office yang bertugas di kantor itu. Melihat ibu yang kesakitan, ia berlari ke dalam dan keluar bersama 2 orang yang ternyata adalah bidan. Oh, Abah tahu nih cerita ini. Ini cerita lahirnya RBC 15 tahun yang lalu. Bener, ini cerita real. Tidak lama setelah itu, alhamdulillah ia berhasil melahirkan di musola, dibantu kedua bidan tadi. Iya betul, ini cerita real nih. Jadi memang ceritanya RBC itu lahir karena seorang bidan yang membantu persalinan di sebuah musola, dibantu sama security. Waktu itu kayak gitu. Ini cerita bener ini. Jika Anda berada di posisi saya, nah ini membangun empatinya. Jika Anda berada di posisi saya dan bertemu dengan sang ibu, apa yang Anda lakukan? Anda pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan. Dari kisah tersebut saya merasakan, aduh ini dalam nih. Saya menemukan bahwa merinding. Saya menemukan bahwa ternyata pertolongan Allah itu dekat dan nyata. Seperti sebuah ayat Al-Quran dalam sebuah Al-Baqarah 214 yang artinya, nah ini, Anda masukin ini, kalimat-kalimat begini ya. Karena intinya gini lah, semua itu terjadi tuh pasti karena Allah gitulah. Ya, karena kuasa Allah, bukan karena kita hebat, enggak. Nah itu ini bagian penting dari storytelling. Oke? Yang artinya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Cerita di atas adalah cerita dari pasien pertama yang pernah ditolong rumah sakit bersama cuma-cuma dan menjadi inspirasi untuk berdirinya klinik ini. Sejak saat itu kami menyadari bahwa kesehatan khususnya persalinan masih menjadi suatu yang mahal dan masih banyak kaum lemah yang harus kami bantu. Abah jadi berkaca-kaca bacanya. Kami memfasilitasi sahabat semua, harusnya sahabat tuh tertuju kepada avatarnya ya, untuk dapat berkontribusi membantu kaum lemah, kaum duafa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Ini bagian template membantu melalui RBC dengan berdonasi hanya mulai dari ini ada kata-kata yang salah ya, mulai dari 25.000 melalui transfer donasi ini nanti di belakangnya harus ditutup lagi pakai pantun. Bab punten minta review, nanti ini akan Abah review ya. Ini real case hari ini ya, ini nggak ada lagi ke bawahnya. Ini real case hari ini, Abah akan mereview storytelling ini. Oke, jadi teman-teman ya, PR di hari kedua ini teman-teman, aduh maaf ya agak jadi berkaca-kaca nih. PR hari kedua ini teman-teman mohon Anda membuat storytelling untuk seperti template barusan, dokumennya ada di bawah, strukturnya sudah ada, Abah sudah kasih, tinggal Anda lengkapin aja. Oke, selamat mengerjakan tugas, kumpulkan, salah nggak apa-apa, sekali lagi salah nggak apa-apa, yang penting bikin dulu. Ya, nanti pasti akan ada revisi. Sip ya, gitu aja di pertemuan kali ini, kita akan ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.